Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 337. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Setelah kembali ke wilayah Tandi, Aditya memerintahkan orang-orang untuk menguburkan jenazah keluarga Melani yang beranggotakan 3 orang di tempat yang acak. Adapun keluarga Winoto dan keluarga Arifin, mereka tinggal bersama Wawan dan Alfian, dan terus bekerja di tambang Tandi. Malam itu, Aditya meninggalkan Afrika dengan membawa Rizal dan Mary. Sore berikutnya, Aditya dan yang lainnya kembali ke kota Manado. Selama perjalanan ke Afrika ini, Aditya merasa seperti ada batu besar yang jatuh di hatinya. Melani, seorang bajingan, akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Melani telah meninggal, dan keluarga Winoto serta keluarga Arifin tidak dapat berbuat jahat lagi. Pasukan khusus Aditya yang melindungi Farah juga semuanya mundur. Siang hari itu, Aditya sedang bersiap untuk makan siang ketika ponselnya berdering. Ketika melihat nomor teleponnya, ternyata Friska yang menelepon. Sejak Aditya membeli Lijiang Seafood Restaurant, dia menyerahkan restoran tersebut kepada adik perempuannya, April. Tetapi April masih bersekolah dan tidak punya banyak waktu untuk mengurus urusan restoran. Jadi Aditya menunjuk Friska sebagai manajer umum restoran tersebut. Setelah Friska menjadi manajer umum restoran, kemampuan kerjanya masih sangat kuat, dan Aditya selalu merasa nyaman. Aditya sedikit terkejut ketika menerima telepon dari Friska hari ini, karena tidak ada yang salah dengan dia, dan Friska belum pernah menelepon Aditya sebelumnya. "Halo, Tuan Aditya, cepat kemari. Sesuatu yang serius terjadi di restoran." Begitu telepon tersambung, suara gugup dan tergesa-gesa Friska terdengar. Aditya tidak bisa menahan cemberutnya. Apa yang bisa terjadi dengan restoran itu? Mendengar nada bicara Friska yang tergesa-gesa dan tegang, segalanya seharusnya menjadi serius. Jadi Aditya tidak menunda-nunda, keluar dan langsung menuju ke Lijiang Seafood Restaurant. Di restoran makanan laut Lijiang kali ini, sesuatu benar-benar terjadi. Barnya hancur, dan lebih dari separuh tamu yang sedang makan ketakutan, meninggalkan beberapa orang yang berani berdiri di pinggir lapangan dari kejauhan, mengamati hiruk-pikuk. April juga ada di sini, berdiri bersama Friska, bernegosiasi dengan seorang pria dan wanita muda. Pemuda itu mengenakan merek terkenal, dan dia sedikit tampan, dengan senyum bangga di wajahnya, dan dia melingkarkan lengannya di pinggang gadis muda itu. Gadis muda itu berusia sekitar 20 tahun. Dia berdandan menawan, dengan riasan tebal, bersandar pada pemuda itu. "Sialan, aku akan menghancurkan restoran kumuhmu. Apa yang bisa kamu lakukan?" "April, sudah kubilang, jangan terlalu jual mahal. Tuanku menyukaimu. Itu takdirmu. Kamu masih menahan diri?" Pemuda itu dengan angkuh mengarahkan jarinya ke hidung April dan memarahinya dengan keras. "Yonix, kita semua satu sekolah. Kenapa kamu melakukan ini? Jika kamu terus main-main, aku akan memanggil polisi." April berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kegugupan batinnya dan berkata kepada anak laki-laki bernama Yonix ini. Setelah Yonix mendengar kata-kata April, dia tidak bisa menahan tawa. "Haha, April, apakah kamu berbicara omong kosong? Kamu tidak punya otak. Apakah ada gunanya memanggil polisi? Jika aku masuk dengan kaki depan, aku bisa keluar dengan kaki belakang. Percayakah kamu?" Yonix tertawa dengan arogan. "Benar. Anda mengancam akan memanggil polisi. Izinkan saya memberitahu kamu April. Jika kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Markus hari ini, saya dapat menghancurkan restoran kumuh ini untuk Anda." Gadis muda dalam pelukan Yonix bernama Bertin, dan dia juga meneriaki April dengan arogan. April benar-benar kesal. Hari ini adalah liburan sekolah.
Jadi dia datang ke restoran untuk melakukan beberapa bisnis. Tanpa diduga, dia dikejar ke sini oleh Yonix dan Bertin. Yonix dan Bertin ini adalah pasangan, dan April serta keduanya adalah alumni sebuah universitas. Dipercayakan oleh apa yang disebut Tuan Martin, keduanya bersikeras mengajak April keluar untuk minum dan bernyanyi. Tetapi April menolak, jadi mereka menghancurkan bar restoran. April tahu sedikit tentang Yonix. Dia tahu bahwa keluarga Yonix kaya dan memiliki koneksi yang baik. Apa yang dikatakan Yonix barusan tidaklah gila. Tapi bagaimana April bisa pergi minum dan bernyanyi bersama orang-orang ini? Tuan Muda Martin baru saja dipindahkan ke Universitas Manado. Dan April juga telah mendengarnya. Latar belakang keluarga dari teman sekelas yang baru dipindahkan ini sangat buruk. Bertin, aku tidak akan pergi bersamamu. Tolong beritahu Tuan Muda Martin untuk tidak menggangguku lagi. April berpikir sejenak, dan berkata dengan keras kepada Bertin. Setelah mendengar ini, Bertin mengangkat alisnya, menatap April dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjungku. Apakah kamu yakin ingin aku memberitahu Tuan Muda Martin seperti ini? Tahukah kamu konsekuensinya? April menggigit bibirnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja dia tahu jika dia memberitahu Tuan Muda Martin seperti ini, konsekuensinya akan sangat serius. Semua guru dan siswa di sekolah tahu betapa sulitnya Tuan Muda Martin. Friska berdiri di samping April. Melihat Yonix dan Bertin begitu keras kepala, amarah Friska juga muncul. Dan Friska baru saja menelepon Aditya, mengetahui bahwa Aditya akan berada di sini sebentar lagi. Jadi dia sangat percaya diri. Jangan melangkah terlalu jauh. Kalian berdua. April adalah pemilik restoran kami. Dia bisa membuka restoran kelas atas. Jadi dia tidak mudah ditindas. Sebaiknya pikirkanlah. Friska memperingatkan Yonix dan Bertin. Friska pikir Yonix dan Bertin akan takut. Bagaimanapun, bisa membuka restoran sebesar itu di kota Manado masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Friska merasa bahwa Yonix dan Bertin akan dapat menahan diri jika identitas April terungkap. Namun siapa sangka setelah mendengar perkataan Friska, Yonix meringkuk di sudut mulutnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Bertin tertawa terbahak-bahak. Haha, aku sudah mengetahui hal ini. Aku berkata kepada April, kamu dulunya miskin seperti anjing. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pemilik sebuah restoran? Apakah kamu mengandalkan kecantikanmu untuk berhubungan dengan yang lain? Bos kaya mana yang ada di sana? Ketika April melihat Bertin menjadi semakin keterlaluan, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Bertin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berhubungan dengan bos besar? April sangat marah sehingga dia bertanya pada Bertin dengan keras. Bertin tersenyum provokatif, mengerutkan bibirnya dan berkata kepada April, wah, apa kamu tidak tahu apakah kamu sedang berkencan atau tidak? Bagaimana orang miskin sepertimu bisa membuka restoran kelas atas seperti itu? Kamu tidak bergantung pada tidur dengan laki-laki. Paham saja, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menyebalkan. Mengapa kamu berpura-pura menjadi wanita yang suci dan galak? Jika Tuan Martin memberimu wajah, jangan menolaknya. Ikutlah dengan kami segera. Atau kami akan terlihat bagus untukmu. Bertin menyilangkan tangannya dan memarahi April. Kepribadian April terlalu lembut. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan gadis nakal seperti Bertin? Wajahnya menjadi merah dan putih karena marah. Friska bahkan lebih marah lagi. Dia juga tahu betapa Aditya sangat mencintai adiknya ini. Sekarang adik Aditya diintimidasi seperti ini. Apakah tidak apa-apa? Memikirkan hal ini, Friska berkata dengan marah kepada dua penjaga keamanan yang berdiri di satu sisi. Apa yang kalian berdua lakukan untuk mendapatkan makanan? Cepat kemari dan usir mereka. Bersa,